stunting di Indonesia masih sangat tinggi. 21,5% bayi di Indonesia disebut menderita stunting. Cegah stunting meluas, 1000 Day Foundation bersama MDTV berkolaborasi terjun langsung ke posyandu dan rumah warga. Puluhan ibu-ibu periksakan kesehatan kehamilan dan tumbuh kembang balita di posyandu. Langkah ini untuk mengentaskan stunting yang mengancam. Diperiksa kesehatannya ditangani secara khusus. Konseling juga diberikan pada orang tua agar memiliki pemahaman yang cukup dan terhindar dari stunting. 1000 Day Foundation gelar kegiatan ini untuk fokus pada pemberian bekal kepada kader posyandu sebagai garda terdepan untuk mengedukasi warga memberantas stunting. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap bisa mewujudkan hidup sehat untuk anak saya, terus dapat banyak ilmu tentang stunting. Saya mendapatkan ilmu tentang apa itu stunting, bahaya stunting, dan cara pencegahannya. Pemilihan lokasi di Desa Cibatok 1 bukan tanpa alasan. Wilayah ini menjadi yang tertinggi kasus stunting dibanding desa lainnya. Saat ini memang prevalensi stunting di Indonesia sendiri masih relatif tinggi ya Kak, karena masih di atas fokus stunting WHO, yakni 21,5% menurut data Kemenkes RI 2023. Nah tentunya hal ini juga menjadi perhatian kita bersama untuk sama-sama berupaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Selama pembekalan berjalan, banyak warga teredukasi. Terlihat banyaknya warga yang merasa mendapatkan manfaat dan juga melek akan pencegahan stunting. Manfaatnya saya jadi lebih tahu apa-apa yang tadinya saya tidak tahu, menjadi tahu seperti cara menyusui, terus cara merawat bayi, sama cara-cara yang sekarang lagi ini stunting, sama pencegahan-pencegahan tentang masalah stunting. Yang akan dipraktekkan pastinya semuanya kayak imunisasi, cara kita sebelum memegang bayi, terus pencegahan stunting. Para kader juga berupaya jemput bola lewat kunjungan ke rumah warga, memonitor bayi dalam kandungan mereka dan memonitor buah hati mereka yang masih balita. Para kader posyandu sebagai garda terdepan merasa memiliki hubungan yang erat dengan warga yang didampingi. Awalnya sih kan masih belum tahu kayak misalkan stunting kayak gitu apa. Awalnya nolak gitu. Enggak, anaknya misalkan normal, lincah kok gitu. Misalkan terus kayak makin kesini kan dibujuk gitu ya, dikasih tahu sedikit-sedikit. Jadi kayak kalau pendek tuh inilah gitu misalkan, atau stunting tuh apa gitu. Awalnya soalnya kayak nggak mau gitu, menutup gitu kan awalnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah terbuka. Program 1000 Day Foundation juga berkolaborasi dengan MDTV dalam edukasi pencegahan stunting. Melalui film dokumenter karya Naila Punjabi berjudul Indonesian Silence Emergency Stunting in Rural Population. Ya, waktu umur 1 tahun lebih, jadi tingginya itu tidak naik-naik. Di film dokumenter ini, warga diperlihatkan bagaimana mereka harus memberikan perhatian pada 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi dan juga bahaya stunting untuk anak. Iya, filmnya seru-seru sih ya. Terus selain itu juga tadi ada program stunting ya dari pelosok-pelosok. Terus film-filmnya juga ketiganya seru sih. Insya Allah pasti nonton sih ya. Jadi lebih tahu sama program MDTV ya? Iya, lebih tahu sih. Terus harapannya buat MDTV apa? Semoga makin maju, makin sukses, selalu jaya lah. Melalui program kolaborasi ini, warga diharapkan bisa lebih perhatian lagi terhadap kesehatan, terutama ikut berperan mencegah stunting di Indonesia. Tanggapan positif diberikan pemerintah desa setempat. Program kunjungan posyandu dan rumah ini sangat banyak membantu dan membuat warga mengerti akan bahaya dan pencegahan stunting. Cukup bermanfaat bagi masyarakat desa Cibatok 1 karena ini untuk menuju desa yang berkesehatan lahir dan batin. Sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh TDF ini berkolaborasi dengan pemerintah desa Cibatok 1. Program konseling dan pelatihan ini menjadi penting dilakukan di tengah belum menurunnya jumlah kasus stunting.
Dibutuhkan peran dan aktivasi semua pihak termasuk kader posyandu di sejumlah daerah. Dampak kekurangan gizi terhadap ibu hamil dan anak-anak bisa dicegah dengan pengetahuan dan kreativitas keluarga. Sehingga persoalan stunting dan kehamilan beresiko tidak terjadi lagi. Rafiq Meilana, Dedi Jumhana melaporkan.